Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita terlebih dahulu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi nikmat dan karunia, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dan juga ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, mulai dari puasa Ramadan, tilawah, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan secara berjamaah salat tarawih atau qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, dan juga ibadah di luar bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kami diberi tema paspor tu jannah, ya. Paspor untuk bisa masuk ke surga. Biasanya kalau kita bicara paspor, kita biasanya berbicara mau ke mana, ke luar negeri mana, gitu ya. Nah, ini temanya paspor tu jannah, paspor ke surga. Ada ndak di imigrasi mana kita perlu daftar kira-kira Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan satu riwayat hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang mudah-mudahan ini bisa kita kaitkan dengan tema kita malam hari ini, yaitu paspor menuju surga itu apa sebenarnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, menceritakan sesungguhnya karena riwayatnya cukup panjang, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi Abu Sa'id bercerita, Nabi pernah cerita kepada para sahabat ketika itu, sebelum kalian datang, sebelum kalian ada di muka bumi ini, ya, dulu ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa manusia, ya. Jadi ini diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat agar para sahabat mengambil ibrah. Nah, 99 nyawa yang dibunuh oleh seseorang ini itu dibunuh secara sengaja. Jadi bukan karena tidak sengaja. Sengaja dibunuh oleh orang tersebut, dan jumlahnya sampai 99 nyawa. Sampai suatu ketika pada angka 99 nyawa itu, orang ini merasa kayaknya nyawa saya sudah tidak lama lagi. Dia sudah merasa kayaknya ajal akan menjemput. Sehingga mereka, ya, orang ini khususnya tanya kepada orang-orang, kira-kira ada tidak orang yang alim yang bisa saya tanyai. Saya pengen konsultasi, kalau saya sudah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima enggak? Ya. Dikasih tahu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oh, coba kamu pergi ke sana tuh. Ada seorang rahib di sana. Dia katanya alim, pintar. Siapa tahu kamu tanya persoalanmu itu, dia bisa jawab. Datanglah sang pembunuh ini kepada rahib tadi. Tanya,
ya, diceritakan saya sudah bunuh 99 nyawa nih. Saya pengen taubat, kira-kira kalau saya taubat diterima enggak? Seketika rahib itu jawab, wah kamu sudah bunuh nyawa banyak, kayaknya enggak ada tuh kesempatan Tuhanmu menerima taubat dan memohon ampun padamu, ya, memberikan ampun kepadamu. Seketika mendengar jawaban rahib itu, sang pembunuh langsung bunuh rahib itu. Dan genaplah 100 nyawa dibunuh oleh pembunuh tadi. Sampai akhirnya dia masih gelisah, pengen mendapat pencerahan, kira-kira kalau saya sudah membunuh orang sekian banyak ini, kalau saya taubat masih diterima enggak sih? Dia tanya ke sana kemari, mana ada orang yang alim lagi enggak? Akhirnya ada seorang yang memberitahu, coba kamu pergi ke daerah sana tuh. Di sana ada seorang yang alim, ya, seorang yang muslim alim. Siapa tahu kamu kalau tanya ke sana dapat pencerahan. Pergilah dia ke orang yang alim tadi, seorang yang beriman yang alim. Dia tanyakan kepada orang tersebut, saya sudah membunuh 99 nyawa dan baru beberapa hari lalu saya genapkan menjadi 100. Kira-kira kalau saya taubat diampuni tidak? Diterima enggak taubat saya oleh Allah, oleh Tuhan saya? Berbeda dengan jawaban sang rahib tadi, orang alim yang mukmin ini jawabnya begini, kamu kalau bertobat sungguh-sungguh, mohon ampun sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Meskipun kamu belum pernah melakukan amal soleh, sudah membunuh sekian banyak nyawa, dosamu penuh, tapi kalau kemudian kamu bertobat sungguh-sungguh, diterima taubatmu dan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat jawaban seperti itu, dia kemudian semangat lagi hidupnya. Oh, ternyata masih ada harapan. Meskipun saya sudah membunuh sekian banyak nyawa, Allah masih ada kemungkinan mengampuni dosa-dosa saya dan aku akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian orang alim ini bilang, tapi kalau kamu betul-betul mau bertaubat, hijrahlah dari tempatmu sekarang. Ya, hijrahlah ke tempat orang-orang yang di sana banyak orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Agar kamu bisa menjaga lingkunganmu, ya, tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan maksiat di tempatmu sekarang. Akhirnya kemudian sang pembunuh 100 nyawa ini mengikuti nasihat dari orang alim. Dia akhirnya meninggalkan segala materi, segala hal yang dia miliki di kampungnya. Dia kemudian hijrah menuju tempat yang dia tunjukkan, orang yang alim tunjukkan itu. Dilalah di tengah perjalanan, betul ajalnya, nyawanya datang. Nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada perdebatan di sana antara malaikat rahmat dan malaikat azab yang mau mencabut nyawa sang pembunuh ini. Malaikat azab bilang, wah ini nih bagian saya nih yang nyabut ini. Ini pembunuh 100 nyawa sudah saya siapkan di tempat neraka nih, di kerak neraka nanti. Sebentar, malaikat yang malaikat rahmat bilang, loh dia kan dalam perjalanan menuju pertaubatan. Dia sudah niati untuk taubat betul-betul, ya. Hanya kemudian Allah mencabut nyawanya. Oh enggak, sampai kemudian berdebat Allah dua malaikat ini. Sampai akhirnya ada malaikat satu yang menyamar dalam bentuk manusia menjadi penengah di antara dua malaikat yang sedang berdebat ini. Akhirnya malaikat yang ketiga ini bilang, gak usah berdebat sekarang. Sekarang coba ukur, ya, lebih dekat kemana sang pembunuh tadi yang meninggal itu, ke tempat dia akan hijrah atau ke tempat asalnya tadi, ya. Jadi di tengah jalan itu dia meninggal, diukur lebih dekat kemana, lebih dekat ke tempat dia hijrah atau lebih dekat ke tempat asalnya dia. Dan ternyata jamaah sekalian, ketika sudah diukur, orang yang meninggal tadi yang sudah membunuh 100 nyawa, ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat yang akan dia tuju, tempat di mana dia akan hijrah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang pembunuh ini dicabut nyawanya oleh malaikat rahmat
dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan. Padahal dia sudah membunuh 100 nyawa manusia, belum sempat beramal soleh, ya. Tapi Allah karena Maha Rahmat, Maha Rahman, Maha Rahim, dia memberikan rahmat tersebut kepada orang tadi karena dia sudah muncul niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari riwayat hadis yang cukup panjang ini yang menceritakan tentang seorang pembunuh yang sudah membunuh banyak sekali nyawa dan dosanya pasti banyak. Membunuh 1 nyawa manusia saja dosanya luar biasa. Ini 100 nyawa dibunuh dengan sengaja. Dosanya luar biasa besar, luar biasa banyak. Tapi dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian adalah jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dengan ampunan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ya, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas atas diri mereka, yang sudah berdosa luar biasa banyak, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa kalian dengan rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah nanti akan mengampuni seluruh dosa kalian. Ya, kalau kalian bertobat. Coba, syaratnya yang penting adalah taubat. Makanya ketika Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, ibu bapak sekalian, beliau memberikan satu penjelasan yang menarik. Sebenarnya ayat ini itu ayat yang menunjukkan sekaligus motivasi kepada orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang melakukan kesalahan. Baik kesalahan besar, maksiat kecil. Untuk apa? Untuk segera taubat. Untuk menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda, ya, kita tahu sudah melakukan maksiat tapi menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kita mati di mana, meninggal kapan, dan wafat dalam kondisi bagaimana. Makanya Ibnu Katsir memotivasi, Quran surat Az-Zumar ini sesungguhnya motivasi bagi kita. Siapapun, mau yang berdosa besar, berdosa kecil, untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, para ulama kemudian mengkonsep taubat itu syaratnya ada beberapa yang perlu kita perhatikan kalau kita mau melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taubat itu harus ikhlas. Yang kedua, kita mohon betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita menyesali apa yang sudah kita perbuat itu, dosa-dosa yang sudah kita perbuat itu, sekaligus berkomitmen untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, kalau kita sudah melakukan 3 hal itu, adalah islah. Islah itu apa? Melakukan perbaikan. Ya, kalau kita sudah bertobat, kosong diri kita ibaratnya, diisi dengan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, ibadah-ibadah, ya, agar kemudian diri kita punya bekal, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pertaubatan itu ternyata bisa menjadikan paspor gitu ya, jalan kita untuk menuju surga. Meskipun dosa kita sudah begitu banyak, ya, dosa kita sudah bergelimang sekali, tapi kalau di akhir kehidupan kita sempat bertobat, dan mudah-mudahan kita berharap kita sempat bertobat kepada Allah, Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menempatkan kita di surganya. Meskipun mungkin kita tidak langsung masuk ke surga, setidaknya kita akhirnya nanti dimasukkan ke surga, meskipun awalnya di neraka dulu, ya. Karena nanti ada 3 golongan ibu bapak sekalian, ya. Ketika nanti di yaumul kiamah ada orang yang kekal di dalam neraka sejak awal dia masuk di neraka sampai nanti selamanya di neraka.
Siapa mereka? Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengkafirkan Allah, ya. Sampai akhir hayatnya dia tidak bertobat, maka dia kekal di dalam neraka. Tapi ada orang yang dia awalnya dimasukkan neraka, kemudian diangkat oleh Allah, ya. Setelah dibersihkan di neraka, dimasukkan ke surga. Siapa ini? Orang-orang yang ahli maksiat. Orang-orang yang maksiatnya lebih banyak, gitu ya. Tapi di dalam keimanannya, di dalam hatinya itu masih ada iman. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah, yadkhulu ahlul jannah al jannah. Ahli surga nanti akan masuk ke surga. Ya. Wa yadkhulu ahlun nar an nar. Ahli neraka juga akan masuk ke neraka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Setelah sudah jelas mana surga, mana yang dalam neraka, kemudian Allah bilang, oke, sekarang keluarkan orang-orang yang ada di neraka, yang di dalam hatinya masih ada keimanan. Jadi kalau ditimbang di yaumul mizan, ternyata amalan kita yang buruk lebih banyak. Wah, kita konsekuensinya dicuci dulu di neraka, ibu bapak sekalian. Ya, dicuci dulu sampai bersih, baru dipanggil oleh Allah. Oke, sudah bersih, silahkan ke neraka, ke surga, gitu ya. Tapi jangan kemudian kita bercita-cita jadi orang kelompok kedua ini. Kalau saya sebut ini mukmin yang minimalis, ya. Yang penting masuk surga lah, meskipun masuk neraka dulu. Jangan cita-citanya jadi mukmin minimalis, ibu bapak sekalian. Cita-cita kita harus yang ketiga, yang sejak awal masuk surga sampai selamanya juga tetap di surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang ketiga ini, yang sejak awal dimasukkan oleh Allah ke surga, sampai kemudian selamanya juga kita menetap di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang barangkali bisa kita jadikan paspor kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Mungkin itu ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.